Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu pada materi MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 6 Banjar tahun pelajaran 2021-2022. Selamat datang di kampus SMP Negeri 6 Banjar. Semoga kalian sebagai peserta didik baru menjadi siswa-siswa yang berprestasi dan siap melaksanakan tugas untuk belajar semaksimal mungkin. Baik para siswa sekalian, hari ini kalian bertemu dengan saya sebagai salah satu pemateri pada MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Saya Ade Iskandar, MPD, guru mata pelajaran bahasa Inggris, akan menyajikan materi mengenai belajar efektif. Apa belajar efektif itu? Bagaimana belajar efektif itu? Apa tujuannya supaya kita mampu belajar dengan efektif? Simak video selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan belajar efektif? Belajar efektif adalah belajar yang hasilnya mampu secara efektif memberikan pemahaman, keterampilan, maupun perubahan perilaku dari pembelajar sehingga pembelajar mampu mendapatkan hasil yang maksimal. Hal pertama yang bisa kita lakukan supaya cara belajar kita efektif adalah 1. Rasakan kebutuhan untuk belajar. Maknanya, jika kita merasakan bahwa belajar adalah sebuah kebutuhan, maka kita akan menjadi lebih bersungguh-sungguh dalam belajar. Kesungguhan ini membuat kita tidak hanya belajar saat sedang mood, melainkan juga belajar di setiap waktu tanpa merasa berat, apapun perasaan kita, apapun mood kita. Dengan demikian, ilmu yang kita pelajari pun akan menjadi lebih meresap ke dalam ingatan. Yang kedua, pilihlah tempat belajar yang kamu sukai. Di mana saja kamu suka, silakan pilihlah tempat belajar yang nyaman dan nyaman. Kamu boleh belajar di kamar kamu juga boleh belajar di luar ruangan, kamu boleh belajar di mana saja yang menurutmu akan lebih baik, sehingga belajar menjadi lebih menyenangkan dan efektif. Ketiga, cicil pelajaran sedikit demi sedikit. Jangan belajar terlalu banyak dalam satu waktu. Belajar dengan sistem SKS atau sistem kebut semalam hanya akan menimbulkan tekanan secara psikologis, sehingga ilmu pun akan sulit untuk diserap dengan baik. Lebih baik mencicil pelajaran sedikit demi sedikit. Ada baiknya jika kita mengulang pelajaran yang diberikan guru setiap hari. Keempat, bagi waktu belajar kalian. Sebaiknya kalian membuat jadwal belajar dan target agar kalian bisa menentukan kapan harus menguasai materi tertentu. Dengan jadwal dan target serta waktu belajar, kegiatan belajar akan lebih terstruktur dan rapi sesuai dengan harapan Anda sejak awal. Kelima, Anda bisa berdiskusi. Berdiskusi merupakan salah satu cara untuk bertukar pikiran maupun mendapatkan solusi dari teman diskusi, sehingga misalnya Anda belum memiliki gaya belajar yang tepat, Anda bisa mendapatkan sudut pandang dari hasil diskusi dengan orang. Keenam, carilah cara untuk membantu konsentrasi Anda. Jika Anda ingin belajar dengan penuh konsentrasi, maka temukan gaya belajar yang sesuai selera Anda. Jika Anda merupakan penikmat musik dan merasa lebih mudah untuk fokus dengan diiringi musik, jangan ragu untuk belajar sambil mendengarkan musik. Dalam belajar, Anda jangan hanya menghafal saja, tetapi juga Anda harus memahami. Sebab menghafalkan hanya efektif untuk ujian atau untuk jangka waktu pendek saja. Sedangkan memahami, Anda akan membekas dalam ingatan ketika memahami sesuatu, sehingga dapat memunculkan ilmu tersebut atau pengetahuan tersebut dalam ingatan saat dibutuhkan. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika memahami ilmu yang sedang kita pelajari daripada hanya sekedar menghafalkannya saja. Pepatah mengatakan, malu bertanya, sesat di jalan. Maknanya, kita jangan segan untuk bertanya jika tidak memahami sesuatu atau mengalami kebuntuan dalam keilmuan yang sedang kita pelajari. Toh, kita belajar juga karena memang belum tahu tentang ilmu tersebut. Jadi, tidak ada alasan untuk malu bertanya karena takut dicap sebagai orang bodoh. 9. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda.
Kamu hanya perlu mencobanya berkali-kali, jangan pernah berhenti. Maknanya, kegagalan merupakan bagian dari pembelajaran. Tidak ada belajar yang benar jika tanpa melalui kegagalan. Bahkan, kegagalan dianggap sebagai cara belajar yang efektif karena kita mengalami sendiri penyebab dari kegagalan dan mengingatnya sebagai pembelajaran untuk tidak melakukannya lagi. Jika Anda mengalami kegagalan, cobalah lagi menggunakan cara kerja yang lain hingga Anda bisa berhasil melakukan apa yang Anda inginkan. 10. Berusahalah menyukai mata pelajaran yang sedang Anda pelajari. Menyukai mata pelajaran atau hal yang sedang dipelajari akan sangat berpengaruh terhadap keefektifan dan keberhasilan belajar kita. Dengan kita menyukai pelajaran atau ilmu tersebut, kita akan lebih bersemangat untuk menerima dan menyerap ilmu yang didapat. Hal ini berbeda jika kita merasa tidak suka belajar mata pelajaran tertentu. Tidak menyukai suatu pelajaran hanya akan membuat kita merasa terpaksa untuk belajar, dan tentu hasil dari belajar yang seperti ini tidak akan optimal. 11. Manfaatkan dan maksimalkan fasilitas yang tersedia. Pembelajaran di masa pandemi tentu tidak terlaksana melalui pembelajaran secara tatap muka. Oleh karena itu, fasilitas apapun yang kalian miliki, handphone, televisi, internet, dan lain sebagainya, maksimalkan serta manfaatkan dengan efektif sehingga pembelajaran akan berlangsung dengan maksimal dan Anda akan mengalami percepatan dalam pembelajaran. 12. Buatlah review atau peta materi. Maknanya, kita harus memetakan materi yang sedang dipelajari. Misalnya dengan membuat peta konsep atau overview dari semua materi yang sedang dipelajari. Membuat review juga akan memudahkan kita untuk memahami intisari dari ilmu yang sedang dipelajari. Selain itu, materi yang kita buat bisa menjadi bahan belajar yang lebih sederhana. 13. Cobalah membuat kesimpulan. Membuat kesimpulan akan membuat kita lebih memahami materi yang sedang kita pelajari. Hal ini akan menunjukkan apa saja hasil dari kegiatan belajar. Kita bisa membaca kesimpulan yang sudah kita buat itu berulang kali untuk membuat ilmu semakin tertanam di dalam otak kita. 14. Berlatihlah melalui soal. Mengerjakan latihan soal atau uji coba memecahkan masalah sesuai materi yang sedang dipelajari akan membantu kita mengukur sejauh mana pemahaman kita atas materi tersebut. Dengan demikian, kita bisa menilai bagian mana kita harus meningkatkan belajar dan di bagian mana kita telah menguasainya. Terakhir, jangan lupa untuk berdoa. Belajar merupakan usaha kita untuk menjadi seseorang yang cerdas dan berguna. Namun, tidak ada usaha yang sempurna tanpa diiringi doa. Oleh karena itu, jangan lupa untuk berdoa sebagai pelengkap usaha kita dan membuat ilmu yang kita pelajari menjadi berkah dan bermanfaat. Demikian materi yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga kalian mampu mempersiapkan diri menjadi siswa SMP 6 Banjar yang bisa berprestasi di masa yang akan datang. Tetap semangat meskipun dalam keadaan pandemi. Kita harus semangat belajar, kita harus belajar dengan efektif sehingga kita bisa mewujudkan masa depan sesuai dengan yang kita cita-citakan. Terima kasih. Itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.